Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini kamu akan kembali berbagi informasi up-to-date ya seputar P3K 2024. Di sini ada update terbaru dari ayubandung.com Bapak Ibu ya. Oke, di sini update terbaru pasca seleksi P3K 2024. Melalui WASN, pemerintah siapkan skema ini untuk non-ASN. Oke, seperti yang Bapak Ibu ketahui, memang ini tahap 2 ini sudah dimulai Bapak Ibu ya. Nah, jadi teman-teman yang lolos seleksi administrasi ini sudah mulai menyiapkan diri ya untuk menghadapi tes seleksi kompetensi yang akan digelar sekitar April ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti teman-teman ini disiapkan oleh Panselnas ya untuk non ASN. Tentunya untuk R2 maupun R3 yang notabene ini paruh waktu ini juga bersiap ya untuk skema ini. Nah, kita lihat informasinya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ayubandung.com. Berikut adalah informasi terkait seleksi P3K 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2. Ada kabar menggembirakan bagi peserta seleksi, terutama bagi tenaga honorer yang mendaftar dalam database BKN. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan ya, kalau kita data di tahap 2 ini ada yang database, ada yang bukan ya. Tentunya untuk R3 sama R2 ya kan notabene ini sangat berpeluang ya untuk mengisi formasi seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pendaftaran seleksi PPK 2024 beberapa kali telah diperpanjang untuk memberikan kesempatan nih lebih besar kepada tenaga honorer untuk mendaftar. Nah, seperti itu. Bahkan menurut surat dari BKN, nah kan, menurut surat dari BKN nomor 6 rilis tahun 2025 yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2025 sebanyak 1.608.743 peserta telah mendaftar dalam seleksi P3K 2024. Seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pemerintah melalui panitia seleksi telah menetapkan kriteria pelamar tambahan untuk non-ASN yang terdaftar dalam database BKN berdasarkan ketentuan peraturan PAN-RB nomor 15 tahun 2025. Nah, seperti ini. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 P3K terhadap 116.458 peserta yang terdaftar dalam database BKN. Nah, ini bahkan lumayan ya Bapak Ibu ya. Tahap 2 ini 116.000 ini sangat berpeluang karena sudah terdaftar dalam database BKN. Bahkan nanti gagal pun langsung paruh waktu Bapak Ibu ya. Jika misalkan gagal ya kan, maksudnya tidak ada formasi, ini langsung diarahkan P3K paruh waktu. Nah, karena sudah terdata dalam database BKN. Nah, soalnya aturannya ini jelas untuk paruh waktu itu harus terdata dalam database BKN Bapak Ibu ya. Kalau nggak terdata tidak bisa paruh waktu. Nah, kalau teman-teman ini sudah terdata itu aman ya, seperti itu. Untuk tahap 1 tercatat lebih dari 1,5 juta tenaga honorer yang telah melakukan pendaftaran. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa hal ini itu sejalan nih ya kan. Ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023. Dari total 1,7 juta peserta dalam database BKN, sekitar 1,6 juta peserta telah terakomodir dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Pemerintah telah memastikan proses seleksi berjalan dengan adil dan sesuai ketentuan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kebijakan untuk non-ASN Bapak Ibu ya. Kebijakan pengadaan P3K pada waktu untuk non-ASN. Peserta yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan tahap 2 tidak memenuhi kriteria TMS. Nah, di sini akan diadakan P3K paruh waktu sesuai dengan peraturan Menteri nomor 16 tahun 2025. Tetapi ini syaratnya itu harus database BKN. Kalau nggak database nggak bisa Bapak Ibu ya. Ini syaratnya harus database BKN. Nah, kalau nggak database tidak bisa karena aturan paruh waktu itu harus database BKN. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan seluruh tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN mendapatkan kesempatan yang adil.
Nah, ini pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang ASN seperti itu. Bahkan di sini langsung diinformasi resmi ya oleh Kepala BKN Bapak Yudan Arif menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran P3K 2024 tahap 1 dan 2 beserta kriteria pelamar tambahan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan amanat undang-undang ASN. Bahkan para peserta yang belum terakomodasi dalam seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2 akan diprioritaskan dalam kebijakan pengadaan P3K pada waktu setelah proses seleksi tahap 1 dan 2 selesai. Nah, akan diakomodir Bapak Ibu ya. Nah, di sini semoga saja meskipun tidak terdata nanti ada kebijakan susulan yang merekomendasikan teman-teman itu diarahkan ke P3K pada waktu. Amin ya rabbal alamin Bapak Ibu ya. Komitmen seluruh pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pemerintah untuk mematuhi amanat undang-undang ASN sangatlah penting dalam menjalankan tugas besar ini. Untuk non-ASN yang terdaftar dalam database BKN belum terakomodir dalam pendaftaran seleksi tahap 1 dan 2, jangan khawatir. Pemerintah telah menyiapkan seleksi P3K pada waktu yang akan dilaksanakan setelah seleksi tahap 1 dan 2 itu selesai. Nah, terkait pada waktu, teman-teman sesuai dengan UU nomor Keputusan Menteri ya Bapak Ibu ya nomor 16 tahun 2025 yang menyebutkan memang ini syarat menjadi pada waktu itu berdasarkan ini tujuannya adalah penyelesaian penataan pegawai non ASN. Kemudian yang bisa mengisi jabatan paruh waktu itu ada guru, ada tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Nah, tentunya memang ini syaratnya teman-teman ini telah mengikuti CPNS, tidak lulus, telah mengikuti seleksi PPK, tidak lulus juga. Nah, tentunya status kepegawaian P3K paruh waktu ini juga ASN ya. Dan mendapatkan NI PPPK juga seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa teman-teman ini nanti diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian ya tentunya tentang formasinya. Kemudian nanti dicek oleh Kemenpan RB dan langsung ada usulan formasinya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk gajinya gimana Kak? Nah, gajinya itu sesuai ya. Sesuai dengan upah minimum di daerah masing-masing. Tapi ini kembali lagi ke Pemda, kebijakan Pemda saja ya Bapak Ibu ya. Semoga saja iya. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi non ASN. Jadi minimal itu sama gajinya, bisa lebih besar atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, jadi misalkan daerah besar biasanya upah minimumnya besar ya lumayan Bapak Ibu ya. Nah, semoga saja bisa terrealisasi lah Bapak Ibu ya. Sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-19 dapat berasal dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi tenang saja misalkan teman-teman itu nanti gagal ya kan, gagal di P3K ini akan ada pengalian ya atau otomatis P3K paruh waktu. Semoga itu memberikan solusi ya bagi pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non ASN ini. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.